Anda rasakan ketika Anda diberitahu kalau Anda adalah korban pesugihan? Bismillah. Udahlah, kita nggak usah bahas hal-hal yang freaky atau spooky dengan menambah background yang bikin tambah-tambah dramatis. Oke, kita itu sekarang harus udah bisa bilang iya ketika ada orang yang bilang bahwa sebuah penyakit itu bisa berasal dari setan. Karena ya gimana ya, kita itu hidup berdampingan sama mereka. Jadi kita itu diturunkan ke bumi untuk melakukan sebuah perintah, harus ibadah. Tapi karena sebuah permasalahan di masa lalu antara Tuhan dengan mereka, maka timbullah misi baru dari mereka, yaitu menjadikan manusia sebagai target untuk diganggu dalam segala kehidupannya. Pokoknya manusia itu akhirnya harus jadi kafir, harus gak beriman aja gitu. Nah oke, kita harus sudah terima itu, karena itu udah ada datanya. Makanya tidak bisa kita bilang gak ada penyakit-penyakit yang disebabkan oleh mereka. Siapa mereka itu? Setan. Kalau saya itu adalah orang yang praktisi ya. Praktisi yang diganggu. Dari kecil sampai sekarang mungkin ada gangguan-gangguan itu. Mulai dari bisa melihat sesuatu, diganggu secara kontak fisik, diteror, dibisikin, dipukul di belakang juga, ditampar pipinya, didampingin, diinjak-injak, bahkan membersamai saya dari mulai hamil sampai saya melahirkan, dan banyak lagi. Ya akhirnya banyak pembelajaran yang saya dapatkan dari situ. Akhirnya saya harus bisa menerima bahwa iya, mereka tuh ada, they are exist. Jadi kita memang harus percaya hal-hal yang gaib, dan memang tujuannya untuk ganggu kita. Ini kalau kitanya gak kuat, itu bisa keganggu. Yang saya bisa kasih tahu dari pembelajaran saya selama ini, bahwa mereka itu ada dua macam cara gangguannya. Yang pertama yaitu mereka-mereka yang tujuannya untuk ngeganggu kita. Gak ada yang ngirim, gak ada misi, gak ada tujuan apa-apa selain ngeganggu kita aja. Nah yang kedua itu adalah sihir. Sihir itu bisa kiriman dari orang. Kali aja kita itu pernah nyakitin orang dan mereka sakit hati, lalu ngirim sihir supaya kehidupan kita jadi berantakan. Atau ada juga yang ditolak cintanya, maka dukun bertindak sehingga itu membuat kita menjadi terpengaruh kehidupannya, diganggu terus sampai kapanpun gitu. Dan juga ada sihir nasab, artinya orang-orang di atas kita dulu, zaman-zaman dulu apalagi ya, itu banyak belajar tentang ilmu-ilmu atau kesaktian-kesaktian. Karena mungkin zamannya juga dulu nuntut kayak gitu. Kayak zaman penjajahan, mereka mau gak mau jadi harus punya kesaktian supaya gak dibunuh atau apa gitu ya. Atau mereka mau melawan, tapi mereka harus punya kekuatan, maka mereka ngaji ilmu. Nah hal-hal itu kemudian diturunkan ke anak cucunya. Jadi ketika dia meninggal, tidak hanya mewariskan uang atau harta, tapi juga mewariskan jin. Nah itulah yang disebut sama nasab. Nah ada juga sihir itu yang akibat perjanjian orang tua kita di masa lalu dengan mereka. Jadi mengorbankan anak-anaknya untuk kepentingan mereka pada saat itu. Jadi kita sekarang yang harus nanggungnya. Oke, ini pembahasan berat, ceritanya sedih, tapi kita bawa dengan cara yang menyenangkan. Yang harus kita ingat bahwa kita itu lahir sudah diciptakan sedemikian rupa sama Allah, bahwa di dalam jiwa kita ada dua poin yang bermain, yaitu poin positif dan negatif. Positif itu sumbernya kepada ketakwaan, dan negatif itu sumbernya pada fujur. Dua hal ini itu bermain-main terus di jiwa kita. Makanya kita ngiblatnya kemana? Lebih banyak ke takwanya atau ke fujurnya. Nah di samping dua poin ini ada juga pendamping kita yang sudah ada sejak lahir, yaitu Korin. Ada yang berasal dari malaikat, ada yang berasal dari setan. Yang berasal dari malaikat itu akan membisikkan hal-hal yang kaitannya sama takwa.
yang berasal dari jin itu ngebisikin hal-hal yang kaitannya sama fujur. Nah ini yang paling kuat yang mana? Nanti kita ngiblatnya pasti ke situ. Kalau kuatnya ke takwa, ya kita ngiblatnya ke takwa. Ciri-cirinya juga pasti langsung kelihatan. Dia akan seperti apa, bagaimana cara dia berkeputusan, mindsetnya gimana, sikapnya kayak gimana. Nah kalau yang fokusnya ke fujur atau ke hal yang negatif itu juga kelihatan, mindsetnya, sikapnya, malas enggaknya. Nah ini kalau kita ngiblatnya ke yang fujur, itu tuh nanti bisa ditumpangin sama yang jin-jin yang lain. Mereka itu akan ikutan, wih asik nih gitu ya, langsung dieksekusi sama mereka. Jadi tambah-tambah tuh. Jadi kita misalnya cuman malas aja dikit gitu kan. Iya ntar dulu lah, malas ngerjain itu, mengerjakan sesuatu hal yang baik. Tapi ntar dulu malas, capek nih. Itu tuh dilebay-lebayin sama mereka. Dibikin, ya betul malas itu harusnya gini-gini. Akhirnya kita jadi nggak jadi ngerjain itu gitu. Bisa juga ngebisikinnya kepada hal-hal yang berkaitan dengan makanan kita. Itu kita dibikin kecanduan sama kopi, sama rokok, sama makanan-makanan toksik lainnya. Itu dibikin senang ke situ. Jadi tidak ada hari tanpa makanan-makanan ini gitu kan. Akhirnya masuklah ke lingkaran setan itu. Dimain-mainin lah sama mereka, dibawa pemikirannya ke hal-hal yang negatif, ke sana ke sini. Sampai akhirnya kita masuklah ke dalam jebakan itu, kita jadi mulai ada sakit lambung, sering pusing, dan seterusnya. Nah, belum juga yang kaitannya ke mindset kita, jadi senewenan atau overthinking, cemas berlebihan. Itu kan awalnya dari situ. Atau ketika kita lagi putus cinta, pas putus cinta terus galau, wah bagus nih sasaran empuk gitu kata mereka ya. Langsung nih, iya kenapa ya dia itu seperti itu, dibisikin terus. Jadi kayak si galau itu yang asalnya mungkin cuma setitik, akhirnya jadi wah menjadi sebuah hal yang besar, dan itu melumpuhkan kita kemudian. Dan kita untuk bangkit dari situ ya harus susah payah. Nah itu kurang lebihnya cara kerja mereka, dan saya mungkin pernah dikasih kesempatan untuk lihat sedikit ya. Saya tuh nggak pernah lihat langsung gini lama, tapi selalu lihatnya sedikit sekilas gitu. Itu tuh saya bisa sebutkan bahwa mereka setan-setan ini atau para bangsa jin ini adalah makhluk-makhluk yang ganas ya, rumpi ya, sama mesum. Karena saya pernah mengalami itu ya, pernah didatengin sama jin malam-malam, saya lagi tidur, kebangun, kelayar bangun, ada yang masuk itu pakai celana hijau. Apakah itu yang disebut dengan kolor hijau? Nah itu yang kemudian seperti ngejilatin saya dari atas sampai bawah itu dengan kayak yang apa sih namanya, orang lagi lapar lihat makanan gitu. Nah itulah beberapa pengalaman yang sudah saya jalani. Makanya saya bilang gak ada lain obatnya selain dekat sama Allah. Benteng kita cuma itu kok. Jadi kita mikir bahwa hanya ada kita sama Allah aja. Mereka boleh diciptakan sama Allah, mungkin hidupnya berdampingan sama kita, tapi ya terserah ya, kita masing-masing aja. Bukan kapasitas kita untuk tahu mereka. Kita tahu cara kerja mereka boleh. Untuk apa? Untuk for your information aja, supaya kita tahu aja, oh jalurnya gini. Cuman hati-hati, ketika kita udah tahu jalur kerja mereka, nanti akan ada bisikan lagi yang akan bikin kita nanti jadi kena kepeskis ya. Kitanya jadi overthinking, cemas berlebihan. Nanti kalau lagi gini, oh itu tuh kayak kalau kita lagi ngelakuin ini, dia tuh bakal gini, bakal begitu. Nah itu masuk lagi ke situ, jadi salah lagi. Makanya harus punya komitmen ketika kita mau belajar cara kerja mereka. Kita harus sudah tahu bahwa ini hanya sekedar informasi aja, nggak harus kita jadi masuk ke ranah mereka. Bukan kapasitas kita untuk tahu seluk-beluk mereka, untuk tahu bagaimana mereka mengintimidasi kita. Cukup tahu aja, lalu kita bentengin diri kita sendiri. Nah kalau dikaitin sama yang tadi bahwa gangguan mereka itu ada jenis-jenisnya. Untuk jenis yang pertama, bahwa kita itu diganggu sama mereka karena mereka punya misi ke situ, itu insya Allah bisa ke
atasin ketika kita lagi ngebentengin diri kita. Ketika kita sholatnya bagus, kokoh, kuat, sedekahnya bagus, keimanannya bagus, fokusnya ke takwa. Nah itu insya Allah mereka tuh akan gak betah diem deket-deket kita. Nah tapi kalau yang kedua, yang sihir, bisa sihir kiriman atau nasab, itu kalau kita ngobatin diri sendiri tuh ya harusnya jangan sok tahu juga. Karena takutnya ketika kita banyak lihat tayangan seputar itu, terus oh kayaknya ngobatinnya harus kayak gini, terus kita sok tahu, kita ngobatin diri kita sendiri, bisa aja itu salah, bisa aja itu malah ngundang lebih banyak, itu diketawain mungkin sama mereka, si Eta berusaha ngobatin diri sendiri. Maka kita butuh Ustadz Faizar. Bagusnya Ustadz Faizar itu di cloning ya, biar banyak gitu. Jadi di Bandung ada, di Jakarta ada, di Jawa Timur ada, di Jawa Tengah ada. Udah jadi nggak usah susah-susah gitu ya nyari-nyari orang yang seperti Ustadz Faizar. Dimana Ustadz ini melakukan pengobatan secara syariah, artinya sesuai sama yang diajarin sama Nabi. Emang kita itu nanti akan masuk ke sebuah fase dimana kita itu ketemu sama orang-orang yang mau ngobatin kita. Ketika kita terdeteksi nih punya penyakit akibat mereka, atau menjadi korban pesugihan, ataupun ada orang yang ngirim santet, pelet dan sebagainya, itu kita akan ketemu sama orang yang bisa ngobatin kita. Cuman kita harus lihat dulu itu ngobatinnya dia sumbernya kemana, apakah ke Allah atau bukan. Ini agak rumit juga ya untuk bisa menerima bahwa tidak semua pengobatan yang kita lihat itu betul. Patokannya cuma satu, dia ngiblatnya ke Allah atau enggak gitu. Nah saat ini tuh saya lagi sering lihat postingan Ustadz Faizar ya. Dari situ saya bisa belajar tipe-tipe jin-jin yang mengganggu, sama gimana sih nanganinnya. Tapi saya nggak berani nerapin itu ke diri sendiri, kecuali ruqyah mandiri. Karena saya takutnya nanti saya bukan kapasitasnya di situ ya. Jadi kalau ngobatin itu memang harus ada gurunya. Semoga Ustadz Faizar suatu waktu bisa datang ke rumah saya. Karena sepertinya saya sangat membutuhkan hal itu. Nah kita nggak tahu ya, sejauh ini saya usahakan untuk berikhtiar. Namanya juga hal gaib ya, kita nggak ngerti. Dan yang saya tahu bahwa untuk hal-hal seperti ini kita ikhtiar aja, berusaha sebaik mungkin, do the best untuk dekat sama Allah, menjalankan kewajibannya, fokusnya sama takwa, dan insya Allah itu pasti bantu. Jadi jangan merasa sendirian, jangan merasa nobody care. Yang memang akan bisa nolong kita ya diri kita sendiri. Kita kuat enggak bentengnya, kokoh enggak bentengnya. Karena awalnya mungkin kita pernah sampai mengalami hal seperti ini karena kita awalnya bentengnya enggak kokoh, makanya mereka bisa masuk. Kepo Channel.